Yang saya hormati Pak Inspektorat Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Indra Gunawan, Pak Irfan Mita. Terima kasih Pak di undangan sosialisasi kali ini. Terima kasih sudah berkenan datang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kesempatan mengikuti acara sosialisasi ini. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, sekedar saya mau bercerita kenapa kita suka tidak suka, mau tidak mau harus mengikuti atau melaksanakan yang namanya zona integritas. Sekitar beberapa bulan yang lalu, saya dan Pak Kibul, Pak Kasubag Program, itu dipanggil oleh Pak Asisten 1 dan Pak Inspektorat lengkap di sana. Beliau menugaskan kantor kita untuk menerapkan atau melaksanakan yang namanya ZI, zona integritas. Saya terus terang waktu itu antara senang juga antara kaget juga kenapa kok kantor kami yang dipilih gitu kan. Nah, ternyata beliau punya analisa, memang ujung-ujungnya ZI ini kita memberi pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat yang bersih, bebas korupsi, dan kualitasnya bagus. Ujung-ujungnya itu gitu. Jadi dipandang beliau ya nggak ada yang lain. Mungkin untuk yang pertama dijadikan role model ya kantor kita, BPNPTSD kita ini. Saya juga setuju, karena ini tujuannya membawa kantor kita, membawa kita semua ke arah yang lebih baik dalam melayani, dalam bertugas selaku ASN maupun non ASN. Kita dituntut, kita dikasih rambu-rambu nanti, jadinya kantor kita akan lebih bagus dari yang sekarang. Saya yakin sih. Mungkin Bapak Ibu kalau dulu sering berkunjung atau main ke kantor beliau ini, ke kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan, akan tahu apa perubahan yang nyata sebelum mereka menerapkan ZI, zona integritas, sama sekarang mereka sudah menerapkan ZI. Ada beberapa keluhan Pak Egi, kebetulan di kantor kita ini walaupun sudah kami atur sedemikian rupa, kadang-kadang mohon maaf, kedisiplinan, tanggung jawab itu masih jauh dari yang diharapkan. Kadang-kadang pemohon pelayanan itu datang lebih duluan dari petugas pelayanan Pak. Kadang-kadang petugas pelayanan lebih duluan daripada yang memohon kan. Jadinya hal-hal seperti itu mungkin kalau kita betul-betul menerapkan zona integritas itu akan bisa kita atasi. Itu dari segi waktu aja. Nanti belum lagi kualitas penilaian, transparansi. Nah mungkin nanti dari Pak Indra sama Pak Riki yang menjelaskan detailnya apa itu zona integritas. Tapi kalau nggak salah zona integritas itu gampangnya itu pengakuan dari pemerintah, dalam hal ini Menpan RB ya Pak ya, kepada instansi yang pimpinan dan jajarannya serta seluruh stafnya berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi melayani, bersih melayani. Jadi kalau kita sepakat bersama-sama mencanangkan atau mendeklarasikan untuk menerapkan zona integritas, nanti kita akan dinilai oleh Menpan RB bahwa kita sudah memenuhi kriteria atau standar yang mereka tetapkan. Nah, tahapan paling awal ya ini sekarang ini kita di internal kita sosialisasi dari beberapa narasumber yang kita pandang bisa untuk memberikan bahan atau bekal ke kita. Pak Kasih Bidung ini sudah berhasil selain di Pelalawan, beliau punya
pernah bertugas di Kuansing, bahkan Kuansing itu sudah ZI, sudah WDK, WDN ya, DBBN. Nah, sebelumnya beliau di Bali, di Badung, itu juga sudah menerapkan seperti itu. Jadi waktu saya konsultasi ke Kejari, nggak ada orang lain. Beliau yang ditunjukkan, beliau motornya sampai berhasil di kantornya itu. Mungkin itu dulu pengantar untuk memberikan pengetahuan mereka ke kita semua. Untuk rekan-rekan pers, terima kasih Pak karena izin termasuk kehadiran Bapak ini sangat mendukung untuk terwujudnya zona integritas di kantor kami. Mungkin itu dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah SWT yang mengucapkan alhamdulillah alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir di aula DPP di Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu. Kemudian selawat dan salam maka kita serahkan buat tujuan alam Nabi Muhammad SAW, Muhammad Muhammad yang kami hormati DPP serta tetap yang hadir pada siang ini. Pada hari ini kami sesuai surat permintaan sumber yang disampaikan ke Inspektorat, seyogianya Fakultas ITI, tapi pada waktu yang bersamaan beliau ada kegiatan tindak lanjut aksi pemeriksaan PPK untuk juga ada kegiatan WBS sistem yang dilakukan oleh Provinsi Riau yang dihadiri oleh Bupati dan Pak Spektur juga mendampingi pada hari tersebut. Dan pada hari ini saya dimintakan wakil beliau untuk menyampaikan materi tentang sosialisasi penerapan pembangunan DI di Kabupaten, khususnya di unit kerja yang kemarin sudah disepakati untuk DI Kabupaten Palawan, yang unit kerjanya yang diusulkan adalah Dinas Penanaman Modal Provinsi Bengkulu. Jadi disampaikan oleh Pak Kadis untuk wilayah bebas korupsi dan wilayah operasi bersih dan melayani. Karena di PTSP ini termasuk didukung dengan prasarana yang memadai, terutama terhadap IT dan sistem pelayanannya yang sudah melakukan teknologi informasi. Ini yang menjadi tim penilaian dari Pak Bupati yang disampaikan oleh Pak Asisten, dan kemarin dengan tim ZI Kabupaten Palawan yang sudah menetapkan PPSP sebagai unit kerja untuk penyenangan ZI di Kabupaten Palawan tahun 2021. Baik Bapak Ibu yang kami 10 2019 yang sebelumnya itu terdapat RW tahun 2000. Bilang oleh Pak Ibu tadi hasilnya sekitar 1 atau 2 minggu ini. Saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Kejari Pelalawan berhasil meraih predikat PPK wilayah bebas dari korupsi di tahun 2021 ini. Amin. Berbicara pengalaman, sebelumnya di 2 tempat di tahun 2019 saya di Kejaksaan Negeri Kuantan Sembunyi di Riau juga. Itu pertama kalinya mengenal apa yang namanya zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kalau tadi ada Pak Indra menunjukkan wilayah bebas korupsi, itu sudah direvisi oleh Kemenpan RB menjadi wilayah bebas dari korupsi. Karena kalau konotasinya wilayah bebas korupsi itu konotasinya bebas untuk korupsi. Jadi direvisi oleh Kemenpan RB di peraturan yang terbaru tadi di tahun 2019 itu menjadi wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Sedikit bercerita mengenai pengalaman di 2019 lalu. Saya juga waktu itu menjadi
struktural eselon 4, kepala subbagian pembinaan di bidang mengurusi kepegawaian. Kalau di Pemda itu di BKD-nya mungkin, kalau di Kejaksaan itu bagian pembinaan. Itu ditunjuk oleh Kasatker Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Tinggi pada saat itu untuk menjadi ketua pembangunan zona integritas, ketua tim pembangunan zona integritas. Pada saat itu saya sama mungkin dengan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya perhatikan mungkin masih di awal-awal, apa sih ini ZI, apa sih ini BBK, apa sih ini BBBN. Kalau kita berbicara harfiah, berbicara arti mungkin sama, kita juga nggak paham. Tapi setelah menjalani, pasti Bapak Ibu nanti mengerti kalau sebenarnya itu zona integritas itu apa yang kita kerjakan sehari-hari sebenarnya, apa yang sudah digariskan, apa yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kita di SKP kita. Mungkin kalau di Pemda Pak ya SKP, kalau di kami di Kejaksaan ada juga di angka kreditnya, itu dilaksanakan secara optimal, dilaksanakan secara optimal, dan outputnya apa? Adalah kepuasan masyarakat. Itu sih sebenarnya. Apa itu zona integritas itu sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu kita bicara masalah arti, masalah definisi BBK, zona integritas, BBBN, pasti Bapak Ibu nanti pasti bakal di awal-awal sampai akhir. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menjalani nanti, pasti Bapak Ibu bakal mengerti apa itu zona integritas. Secara singkatnya itu adalah tugas dan fungsi kita selaku ASN yang kita kerjakan secara optimal, yang berujung kepada kepuasan masyarakat, peningkatan kinerja dan berujung kepada kepuasan masyarakat. Ini Pak Budi, kita ada yang ya kalau DPRTSP belum ada. Nah itu kalau pengen serius, tadi kata kunci dari ZI itu seperti disampaikan oleh Pak tadi adalah komitmen. Komitmen bukan hanya dari Kasatker, tapi kita semua yang ada di Dinas DPPTSP Kabupaten Pelalawan. Mungkin biar lebih semangat, biar nggak ngantuk, karena saya lihat udah beberapa yang udah mulai terkantuk-kantuk tadi. Kita mohon izin Bapak Ibu berdiri semua boleh? Nah, ini boleh dipakai, boleh tidak, tapi kalaupun nanti mau dicari yang baru, banyak dari tadi juga bisa ikut berdiri. Ini sudah pagi berhasil, tapi saya ambil pagi aja. Jadi ketika bisa ditonton nanti Pak Budi menyampaikan selamat pagi. Nanti Bapak Ibu sekalian ikut pagi DPPTSP luar biasa. Cocok kira-kira Pak Budi? Kalau cocok kita berikan. Silakan Pak Budi. Selamat pagi dari Pak Budi biar tambah semangat teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Belum kompak. Pagi. DPPTSP luar biasa. Mau diganti yang lain silakan nanti. Tapi ini biar membuka dulu. Oke, silakan Pak Budi mainkan. Selamat pagi. Luar biasa. Pak Budi nggak semangat. Coba Pak Budi lebih semangat lagi kan Pak Budi lebih semangat. Ayo Pak Budi. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Karena kalau untuk membangun ZI ini Pak Budi, kalau nggak kompak, kalau nggak satu irama, pasti nggak bakal bisa. Kami syukurnya di Kejadian Pelalawan itu nggak seramai Bapak Ibu sekalian di sini, tapi lebih gampang mengaturnya. Mungkin Pak Budi bakal menemukan dinamika-dinamika yang ada di setahun ke depan ini. Kalau memang serius pengen membangun ZI, ada dinamika, ada yang mau, ada yang enggak, ada yang mau, ada yang enggak. Tapi saya yakin kalau Pak Budi sudah menerapkan sistem yang sesuai dengan apa itu pedoman zona integritas, saya yakin Bapak Ibu semua pasti akan ikut dengan sendirinya. Jadi mau tak mau, suka gak suka, pasti bakal ikut. Itu yang kami alami di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Mungkin langsung ke materi. Tadi mungkin sudah ngantar dari Pak Indra disebutkan atau dijelaskan apa itu pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, sebelumnya pengenalan dulu, saya Riki Saputra, SMA selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan kebetulan ditunjuk menjadi Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Langsung ke materi, dasar hukum tadi sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya ZI ini sudah lama Bapak Ibu sekalian,
nggak barang baru sebenarnya. Dari tahun 2010 itu sudah dibentuk, sudah dicanangkan reformasi birokrasi yang berujung kepada pembentukan pembangunan zona integritas. Jadi kalau Bapak Ibu baru dengar sekarang, itu kayaknya sudah jauh ketinggalan. Karena di tahun 2000 di kami itu sudah mengalami. Di tahun 2019 satker yang lolos di kejaksaan itu 70%, dan berujung pada apa? Berujung kepada kenaikan tunjangan kinerja kami. Dan sekarang dan di tahun 2020 itu ada peningkatan sekitar 80% lebih satker yang lolos untuk predikat WBK dan WBWM, dan berujung kepada apa? Peningkatan tunjangan kinerja. Dan bagi Bapak Ibu yang mau tunjangan kinerja yang berbeda dengan OPD yang lain, silakan semangat untuk membangun ZI. Itu halalan thayyiban. Nah, selain itu kami juga ada tunjangan WBK dan WBM. Di Bandung kemarin saya dapat 12 juta dalam 1 tahun. Itu karena berhasil mendapatkan WBWM. Di Kuansing saya dapat 8 juta 1 tahun. Itu halalan thayyiban. 1 tahun lebih. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau dan semangat untuk meraih itu, saya yakin nggak sia-sia kok, pasti bakal ijabah doanya dan bakal diganti perbuatannya. Karena memang untuk membangun ZI ini nggak kerja yang gampang. Selain kerjaan rutin juga ada kerjaan-kerjaan tambahan. Mungkin nanti Pak Kasubag bakal mengalami. Kalau memang nanti silakan Bapak Budi tunjuk ketua siapa, karena nanti pasti bakal ditunjuk 1 orang ketua dan 6 orang kapokja, koordinator pokja. Nah, koordinator pokja ini nanti yang sering berinteraksi dengan Kasatker, melaporkan hasil pembangunan zona integritas yang dilakukan per triwulan ataupun per bulan, terserah nanti ditunjuk seperti apa. Karena kalau tadi berbicara dengan Pak Budi sebentar bahwa rencananya akan dicanangkan ya Pak ya, di bulan ini ya. Nah, kalau dicanangkan di bulan ini berarti di bulan Januari sudah bisa start gitu. Sudah bisa start. Dan di sini mungkin bersyukurnya teman-teman media juga mendukung nih, ada Bang Jo, Bang Febri dan teman-teman media yang lain. Itu sangat penting perannya. Karena apa? Sebagus apapun kinerja yang kita buat, Bapak Ibu sekalian, sebagus apapun kinerja yang kita buat, tapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat, hasilnya nol. Masyarakat pasti bakal menilai bahwa OPD itu masih sama dengan yang dulu, padahal kita sudah jauh berubah. Sama seperti kami di Kejati Pelalawan itu, kalau nggak melibatkan peran dari media, nggak bakal juga masyarakat bakal tahu apa kinerja dari kami. Jadi tepuk tangan dong buat teman-teman media. Jangan lupa, Bang Jo, Bang Febri, ada promosi nih. Itu pengantar sedikit. Dari dasar hukumnya ada yang saya jelaskan sini ada 3. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Indra, ada yang lainnya. Dan yang memang bukan barang yang baru. Dari 2010 sudah dicanangkan sebenarnya, sudah diterapkan sebenarnya. Nah, tadi mungkin Bapak Ibu tadi yang sudah mendengar penjelasan dari Pak Indra, mungkin untuk mereview kembali, bisa nggak Bapak Ibu sebutkan apa itu zona integritas menurut pemahaman Bapak Ibu sekalian? Coba, siapa yang berani? Apa itu zona integritas? Nggak perlu betul, tapi menurut pemahaman dari Bapak Ibu sekalian. Ada bisa? Salah nggak apa-apa Pak? Bu, ayo silakan Pak. Zona integritas menurut saya itu adalah Pak, itu membuat agen perubahan untuk memberikan selain dari memberikan pelayanan bebas korupsi, juga memberikan pelayanan secara efisien dan efektif Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kasubag. Siapa lagi? Yang bisa jawab? Bapak Ibu? Nggak perlu. Ya, itu sesuai dengan permenpan. Betul. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Kasubag tadi betul, yang disampaikan oleh Ibu juga betul juga. Jadi inti dari zona integritas itu adalah komitmen. Komitmen itu kata yang gampang diucapkan, tapi terkadang susah untuk dikerjakan. Jadi itu bisa kelihatannya nanti setelah evaluasi Pak. Jadi kata kunci dari zona integritas itu adalah komitmen. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah komit dari dalam hatinya untuk sama-sama membantu supaya DPR PTSP Pelalawan ini berhasil meraih predikat
WBK, wilayah bebas dari korupsi di tahun 2022, saya yakin itu bakal gampang dilaksanakan pembangunan zona integritasnya di setahun ke depan. Jadi mungkin yang perlu dipupuk di awal ini, Pak Budi dan teman-teman sekalian, adalah komitmen dulu. Komit nggak? Sejalan nggak? Kalau sejalan, saya yakin bisa 100%. Oke. Nah, apa itu WPK dan WBM? Ada yang bisa? Ada yang mengerti? Nah, kalau tidak, mungkin dijelaskan sedikit. WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nanti Bapak Ibu bakal melihat ada perbedaan sedikit antara WBK dan WBK dan WBM. WBK itu wilayah bebas dari korupsi adalah predikat yang diberikan kepada satuan atau unit kerja atau kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas. Bedanya dengan WBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, dan penguatan pengawasan serta penguatan kualitas pelayanan publik. Bedanya di mana, Pak? Nah, itu bedanya. Ya, betul. Bedanya di penguatan kualitas pelayanan publik. Tapi kalau saya lihat ciri dari DPM PTSP Kabupaten Pelalawan ini adalah mengedepankan tentang pelayanan publik. Kalau Bapak Ibu sudah berhasil meraih 6 ini semua di tahap awal WBK ini, saya yakin untuk WBBM-nya gampang, tinggal meneruskan. Jadi bedanya di situ. Kemudian ini tahapan pembangunan zona integritas. Yang pertama pencanangan. Mungkin pencanangan bakal dilakukan segera mungkin kemudian. Ya, sudah waktu dekat. Dan kemudian ada proses pembangunan ZI. Nah, di proses pembangunan ZI ini ada dua komponen. Komponen pengungkit dan komponen hasil. Yang bakal Bapak Ibu laksanakan mulai dari setelah pencanangan itu adalah yang awal ini, komponen pengungkit. Apa itu? Yang tadi disebutkan, manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Ini poinnya 60% tadi yang dijelaskan oleh Pak Ida tadi. Poinnya 60%. Nah, komponen hasil ini biasanya terwujud ketika Bapak Ibu telah melaksanakan komponen pengungkit. Ini dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dua poin ini sebenarnya ada di TPI dan TPD sebenarnya yang menilai. Adanya di Pak Inspektorat nanti. Nah, yang menilai ini biasanya di sini sebelum dinilai oleh Kemenpan RB. Tapi Bapak Ibu bisa melaksanakan sendiri ini dari melaksanakan survei internal. Jadi misalnya ada penyedia pengguna layanan yang ingin mengurus izin, salah satu izin misalnya dia. Ketika yang bersangkutan selesai mengurus izinnya, langsung disodorkan kuesioner. Atau kalau Bapak Ibu punya aplikasi survei, ada aplikasi survei, Pak? Belum ya? Nah, mungkin bisa digagas itu aplikasi e-survei. Jadi ketika selesai para pengguna layanan itu menggunakan layanan, langsung disodorkan survei itu. Nanti survei itu bakal diisi dan bakal kelihatan komponen hasilnya. Apakah sudah terwujud wilayah yang bersih dan bebas dari KKN, dan terwujud tidak peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi di sana bakal ketahuan. Jadi di sebulan awal ini Bapak Ibu sudah bisa menilai apa yang Bapak Ibu kerjakan itu menuaikan hasil atau tidak. Kalau tidak atau kalau belum, itu yang namanya monitoring dan evaluasi. Monef lagi. Itu yang bakal berat nanti di Pokja peningkatan kualitas pelayanan publik. Sudah bersih dan bebas dari KKN ini dan terwujud nggak peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian yang terakhir adalah penilaian mandiri oleh tim penilaian internal dan nantinya di Kemenpan RB. Nah, pencanangan pembangunan ZI. Pencanangan ini berupa deklarasi atau pernyataan pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBM yang dituangkan dalam penandatanganan piagam deklarasi komitmen bersama. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah melayani kerjasama di Pelalawan di depan kantor ini.
sebenarnya ini rangkaian penerapan atau pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Jadi begini, Kementerian Menpan RB itu telah mencanangkan bahwa semua kantor-kantor yang ada hubungannya dengan pelayanan publik itu harus menerapkan atau melaksanakan yang namanya zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, itu sudah ada aturannya yang ditetapkan oleh Kementerian Menpan RB. Nah, kita akan mencoba berdasarkan penugasan dari Bupati Pelalawan bahwa DPMP-TSP terpilih menjadi role model yang pertama kali harus menerapkan ketiga sistem itu. Nah, rangkaian atau pertama kali yang harus kita laksanakan itu ya kegiatan hari ini, sosialisasi zona integritas. Nah, dengan sosialisasi zona integritas dari Kasibidum Kejaksaan Negeri, dari Irban Inspektorat, saya berharap rekan-rekan seluruh jajaran dari DPMP-TSP memahami apa itu zona integritas, apa yang akan kita inginkan ke depan, itu sesuai dengan keputusan Menpan RB tersebut. Konkret sasaran yang kita capai ini apa ini? Oke, kedepannya itu yang menjadi sasaran yaitu kepuasan masyarakat, khususnya masyarakat yang memohon pelayanan perizinan. Memang kita akan berjuang sekuat tenaga, sepenuh hati agar masyarakat Kabupaten Pelalawan dapat terlayani, khususnya yang memohon pelayanan perizinan itu secara cepat, murah, transparan, dan kami melayaninya sepenuh hati. Itu intinya, Pak. Tetapi memang sudah dibentuk atau dibuat tahapan-tahapannya oleh Menpan RB. Kamu harus seperti ini, yang kamu jalankan seperti ini, seperti yang disampaikan oleh narasumber tadi itu, Pak. Betul. Makasih banyak. Oke.